Bab 397. Lepaskan kakakku. Di aula, Mileye duduk dengan tenang, dengan aliran aura keemasan di sekelilingnya. Dengan begitu, berlangsung untuk waktu yang lama, dan aliran aura keemasan tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, kulit di sekitar tubuh Mileye berubah menjadi kuning keemasan, seperti emas. Tubuh emas. Kekuatan yang tidak terkalahkan. Mileye berdiri, mengepal tinjunya. Klik. Aula di sekitarnya retak terbuka, dan pada saat yang sama, tanah di bawah kakinya juga retak dan menyebar ke segala arah. Kekuatan. Pada saat ini, Mileye merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan naga raksasa sebelumnya. Sungguh kekuatan magis yang menakutkan. Mileye sedikit terheran-heran di dalam hatinya. Kekuatan teknik supranatural semacam ini bisa digunakan sebagai penentang langit. Harus diketahui, sekarang dia hanya seorang alam breaker, tetapi jika ditambahkan jurus tubuh emas ini, master alam sumber manapun akan menjadi tidak berguna di depannya. Pada saat ini, segel emas tiba-tiba muncul di depannya. Segel dunia. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, apa manfaat segel dunia ini? Jen berkata dengan suara rendah, ini lebih berguna daripada jurus tubuh emas Muitung di dalam segel ini. Ada energi gunung, sungai, bulan, matahari, dan bintang yang dikumpulkan oleh Kaisar Dewa. Ini bukan hanya sekedar energi biasa, tetapi juga mengandung ilmu Dao Kaisar Dewa. Jika kamu bisa melatihnya, kekuatan ini cukup untuk menghancurkan dunia. Mileye berkata dengan penuh semangat, benarkah? Jen berkata lagi, namun, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu mendesak segel dunia ini, serangan baliknya akan lebih besar daripada serangan menara penjara alam. Mileye tertegun, lalu berkata, kenapa? Apakah segel dunia ini lebih kuat dari menara penjara alam ini? Jen berkata, meskipun segel dunia bagus, dibandingkan dengan pagoda ini, secara alami perbedaan 108.000 mil. Tetapi kami harus memahami bahwa pagoda ini mengakuimu sebagai tuannya, meskipun dalam tidur, kesadaran naluriahnya tidak akan menyakitimu. Berbeda dengan segel dunia ini, dia tidak mengenalimu sebagai tuannya. Jika kamu memaksanya, itu sama saja dengan menjaring kematian. Mileye tersenyum pahit, dan tentu saja, seperti yang dia harapkan, tingkat harta ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kuasai sekarang. Sama seperti menara penjara alam, menggunakan ini sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Pada saat ini, Jen berkata lagi, meskipun kamu tidak dapat memindahkan benda ini untuk sementara, itu masih memiliki dua efek, dan kedua efek ini sangat bermanfaat bagimu sekarang. Salah satunya adalah dapat menekan semua kejahatan. Segel ini mengandung energi naga, dan itu adalah energi naga Kaisar Dewa, yang merupakan musuh mematikan dari hal-hal jahat. Mileye bertanya dengan cepat, bagaimana dengan manfaat kedua? Jen berkata, energi naga di segel ini memiliki efek cerah yang besar pada monster biasa, terutama di Star Territory. Naga itu sudah menjadi monster teratas, jadi kamu hampir bisa berjalan menyamping di Star Territory ini. Namun, kamu harus tetap waspada dengan energi darah naga ini. Mileye mengangguk, baiklah. Baginya, itu sudah sangat memuaskan. Pada saat ini, wajah Mileye berubah, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, aliran energi keluar dari tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia langsung jatuh. Lemah. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan tidak ada kekuatan untuk menggerakkan jari. Mileye terkejut di dalam hatinya, apa ini? Jen berkata, jurus tubuh emas tak terkalahkan adalah sequel dari kekuatan supranatural ini,
Tidak, namun harus dikatakan bahwa kekuatanmu terlalu rendah. Tidak ada cara untuk mengendalikan kekuatan supranatural ini dengan sempurna. Sekarang jika kamu menggunakan teknik supranatural ini paling lama hanya bertahan setengah jam, dan setelah setengah jam, kamu akan menjadi seperti ini. Mileye tersenyum kecut, teknik supranatural. Teknik ini tidak bisa digunakan sembarangan. Sekitar 1 jam kemudian, tubuh Mileye pulih sepenuhnya. Dia meninggalkan aula, dan segera setelah dia meninggalkan aula ini, dia menerima transmisi suara dari Geral Xiao. Di langit berbintang, Mileye menyingkirkan batu transmisi suara, ekspresi wajahnya dingin dan menakutkan. Saat berikutnya, dia langsung menghilang ke langit berbintang yang luas di atas kapal bintang. Kota Daoi. Pada saat ini, suasana kota Daoi dapat digambarkan seperti terkena badai. Selama bertahun-tahun, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi Akademi Daoi, dan sekarang ada yang muncul. Keluarga Dugu. Keluarga besar ini dari dunia surga. Orang-orang dari kota Daoi tidak tahu banyak tentang keluarga ini, tetapi mereka tahu bahwa keluarga ini dari dunia surga. Ini sudah cukup. Untuk sementara waktu, semua orang di kota Daoi berada dalam bahaya, dan bahkan banyak orang diam-diam meninggalkan kota Daoi. Dan Akademi Daoi juga memberi perintah pada master yang kuat untuk berjaga di luar, dan seluruh Akademi Daoi sangat waspada saat ini. Di luar kota Daoi, tetua keluarga Dugu berdiri diam sejenak. Di belakangnya, ada 3 pria berbaju hitam. Ketiga orang ini seperti bayangan. Pada siang hari, tetua keluarga Dugu membuka matanya. Dia melirik kota Daoi dan berkata, "Sudah waktunya." Saat suara tetua keluarga Dugu jatuh, 26 orang tiba-tiba muncul di belakang tetua keluarga Dugu. 26 orang ini semuanya mengenakan baju besi hitam dan memegang pisau panjang. 26 orang ini semuanya adalah master alam sumber. Selain itu, di belakang 26 orang itu, ada 2 lelaki tua berjubah polos yang berdiri 100 kaki meter di belakang mereka. Kedua lelaki tua terengah-engah dan tingkatan alamnya tidak diketahui. Di luar kota, tetua keluarga Dugu melirik kota Daoi. Kesempatan terakhir, apakah Akademi Daoi tetap tidak akan menyerahkan Mileye? Pada saat ini, tetua utama muncul di tembok kota. Pada saat ini, anggota tubuhnya masih tidak ada. Meskipun dia adalah master, kelahiran kembali dari anggota tubuh yang terputus adalah sangat sederhana, tetapi juga tergantung pada apa yang menyebabkannya. Ini sangat jelas bahwa serangan 4 bayangan itu agak istimewa, sehingga tetua utama tidak dapat meregenerasi anggota tubuhnya yang rusak. Di tembok kota, tetua utama menatap dingin tetua keluarga Dugu di bawah. Tetua keluarga Dugu, seperti yang aku katakan, Mileye tidak ada di Akademi Daoi. Tetua keluarga Dugu berkata dengan nada marah, "Bunuh." Suara itu jatuh, saat 3 bayangan di belakangnya hendak menyerang, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di tembok kota. Melihat orang tua ini, tetua utama dan yang lainnya di tembok kota tiba-tiba menghela nafas lega. Dekan. Orang di depannya adalah Malvin Mu, Dekan Akademi Daoi. Dan di samping Malvin Mu, ada seorang gadis kecil, itu adalah Lin Siye. Saat ini, Lin Siye sudah menjadi alam sumber. Lin Siye berdiri diam di samping Malvin Mu. Melihat Malvin Mu, tetua keluarga Dugu menyipitkan matanya sedikit, "Sepertinya kamu adalah Dekan Akademi Daoi." Malvin Mu melirik tetua keluarga Dugu dan yang lainnya. Akademi Daoi dan keluarga Dugu sepertinya tidak punya dendam. Tetua keluarga Dugu berkata dengan suara rendah, "Memang tidak ada dendam, aku datang ke sini kali ini hanya untuk meminta 2 orang, Mileye dan Lin Siye. Jika Akademi Daoi menyerahkan 2 orang ini, aku akan segera pergi."
Di samping Malvin Mu, Lin Siye menatap tetua keluarga Dugu, tapi dia tidak berbicara. Malvin Mu terkekeh dan berkata, keluarga Dugu di dunia surga adalah keluarga besar, tapi Akademi Daoyi bukanlah sesuatu yang bisa diganggu orang sesuka hati. Tetua keluarga Dugu terdiam sesaat, sepertinya Akademi Daoyi ingin bertarung dengan keluarga Dugu. Saat Malvin Mu hendak mengatakan sesuatu, pada saat ini, dua orang tua 100 meter di belakang tetua keluarga Dugu tiba-tiba berjalan keluar, dan mereka berjalan tepat di depan Malvin Mu. Melihat kedua orang ini, ekspresi Mu Qingming tiba-tiba berubah. Alam tiada batas. Keduanya adalah alam tiada batas. Pada saat ini, Mu Qingming tahu bahwa keluarga Dugu tidak bercanda. Demi mendapatkan dua kakak beradik ini, keluarga Dugu tidak ragu untuk berperang dengan Akademi Daoyi. Melihat ini, ekspresi wajah Malvin Mu tenggelam. Di bawah, tetua keluarga Dugu berkata, "Dekan, keluarga Dugu tahu bahwa Akademi Daoyi juga memiliki beberapa kartu inti. Guru leluhurmu Daoyi pernah meninggalkan sinar jiwa." Sambil mengatakan ini dia sedikit tersenyum. Dekan dapat memanggil jiwa ini untuk melihat apakah itu bisa menghentikan keluarga Duguku. Di dinding kota, Malvin Mu berkata dengan suara rendah, apakah kakak dan adik ini sangat penting bagi keluarga Dugu? Tetua keluarga Dugu berkata dengan ringan, ini tidak ada hubungannya dengan Dekan. Sekarang, Dekan buatlah keputusan. Jika kamu ingin bertarung, maka kami akan mulai menyerang. Dan jika Dekan ingin berdamai, maka serahkan Mileye dan adik perempuannya. Di dinding, Malvin Mu melirik dua orang tua di depannya. Kedua orang ini adalah alam tiada batas. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan salah satu dari mereka, tetapi jika keduanya bergabung, dia tidak bisa. Pada saat itu, Akademi Daoyi akan berbahaya. Jika Akademi Daoyi dikalahkan, maka Akademi Daoyi juga akan musnah dari dunia, dan jika Akademi Daoyi menang, itu juga merupakan kemenangan yang tragis. Karena kekuatan Akademi Daoyi saat ini terus berkurang. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Dugu tidak menyerang, wilayah utara itu juga akan melahap Akademi Daoyi. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa menang. Memikirkan hal ini, mata Malvin Mu perlahan-lahan tertutup. Lapangan itu tiba-tiba tenang. Pada saat ini, Lin Siye di sampingnya tiba-tiba berbisik, guru akan menyerahkanku kepada mereka, kan? Malvin Mu memandang Lin Siye. Lin Siye menyeringai, aku tidak akan menyalahkan guru. Malvin Mu bertanya, mengapa? Lin Siye berbisik, kakakku pernah mengatakan ini kepadaku, kita tidak bisa terlalu egois dengan hanya memikirkan diri sendiri. Akademi tidak berutang apapun pada kami, dan guru juga tidak berutang kepadaku. Tujuan mereka adalah kami kakak beradik, dan pada akhirnya ini menjadi masalah pribadi kami. Berbicara, dia berbalik untuk melihat tetua keluarga Dugu di bawah-bawah. Jika aku kembali bersamamu, lepaskan kakakku, oke? Tetua keluarga Dugu melirik Lin Siye, dan berkata dengan ringan, bahwa dia kemari. Untuk sesaat, keempat rantai hitam langsung mengunci Lin Siye. Di dinding, Malvin Mu ingin menolong, tetapi dua orang tua di depannya menahannya. Ekspresi Malvin Mu berubah drastis. Dia merenung, dan akhirnya tidak bertindak. Dan Lin Siye menundukkan kepalanya sedikit dan tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di bawah, seorang lelaki tua di samping tetua keluarga Dugu berkata, bunuh. Tetua keluarga Dugu menggelengkan kepalanya, bahwa dia kembali dan kurung dia bersama ibunya. Aku tidak sabar melihat reaksi wanita itu. Dan, dengan gadis ini, Mileye pasti akan muncul sendiri. Pria tua itu mengangguk sedikit. Segera, bayangan menghilang di dinding dengan Lin Siye.
Di dinding, sebuah manusia kayu kecil dengan jatuh. Manusia kayu ini mirip dengan Mileye. Bersambung.